Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 5, ketemu lagi dengan Ustazah Wahyu ya di pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, gimana kabarnya kelas 5? Semoga senantiasa sehat dan semangat ya. Terus semangat, jangan sampai kendor. Nah, di SKI hari ini kita masuk di pelajaran 5 ya, tentang akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Nah, Ustazah akan bercerita sedikit tentang peristiwa yang terjadi sebelum Rasulullah wafat. Ini ada peristiwa ibadah haji namanya Haji Wada. Kenapa namanya Haji Wada, Ustazah? Nah, Haji Wada ini artinya adalah haji perpisahan. Nah, maksudnya adalah ini adalah ibadah haji terakhir yang yang Rasulullah laksanakan. Karena di tahun berikutnya beliau tidak melaksanakan ibadah haji lagi. Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi beliau bersama umat Islam yang lain berangkat dari Madinah menuju ke Mekah. Nah, awalnya tuh beliau berangkat bersama 90.000 umat Islam ya, berangkat menuju ke Mekah. Kemudian selama perjalanannya nih dari Madinah ke Mekah semakin bertambah umat Islam yang ikut. Nah, akhirnya sampai sekitar 124.000 umat Islam yang ikut melaksanakan ibadah haji. Kemudian ketika sampai di Mekah, beliau bersama umat Islam yang lain melaksanakan rangkaian ibadah haji seperti tawaf, kemudian sa'i atau lari-lari kecil dari Safa ke Marwah, kemudian juga wukuf di Arafah. Nah, ketika beliau wukuf di Arafah nih, beliau menyampaikan khutbah, namanya khutbah wada. Nah, di khutbah wada isinya kalian nanti bisa baca di halaman 60 dan 61. Nah, ini Ustazah sampaikan nih ringkasannya ya. Jadi dari khutbah wada ini Rasulullah menyampaikan bahwa mungkin setelah tahun ini kita tidak akan ketemu lagi di tempat yang sama, di tempat ini gitu. Mungkin di tahun berikutnya kita tidak akan ketemu lagi. Terus Rasulullah juga menyampaikan bahwa aku meninggalkan kepada kalian ada 2 pusaka, yang mana kalau kalian berpegang teguh pada keduanya ini, kalian tidak akan tersesat. Apa itu 2 pusaka? Ya, 2 pusaka yang Rasulullah tinggalkan kepada kita adalah Al-Quran ya, dan juga sunnatullah atau hadis-hadis Rasulullah. Kemudian Rasul juga menyampaikan kepada umat Islam untuk selalu dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, berpuasalah, laksanakanlah haji, kemudian taatilah pemimpin kalian. Lalu Rasul juga menyampaikan jangan kalian berbuat kasar kepada perempuan, kemudian jangan kamu meraup untung dari uang yang kalian pinjamkan, kemudian jangan kamu berbuat yang kejam, jangan kamu merampas hak orang lain dan sebagainya. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan khutbah, ini turunlah wahyu terakhir dari Allah, yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Nah, di sini ada penggalannya ya, penggalan ayatnya. Untuk full ayatnya kalian bisa baca di Al-Qur'an. Surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ketika para umat Islam mendengar wahyu ini ya, ayat tersebut, mereka bahagia, senang gitu. Tapi ada juga yang sedih. Nah, salah satunya ini ada sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menangis gitu. Kemudian ditanya sama sahabat yang lain, kenapa kamu menangis? Nah, Abu Bakar menjawab, aku merasa bahwa ini tuh terakhir Rasul bersama kita. Aku merasa bahwa ini adalah wahyu terakhir yang Rasulullah sampaikan untuk kita semua, menandakan bahwa inilah risalah terakhir, menandakan bahwa beliau tidak akan lagi bersama dengan kita. Ini menandakan bahwa tugas beliau sebagai utusan Allah itu telah selesai. Nah, jadi disitulah Abu Bakar tuh menangis gitu. Nah, kemudian sebelum Rasulullah wafat, beliau mengalami sakit ya, sakit demam selama beberapa hari, sekitar 13 hari. Nah, selama sakitnya ini, selama 11 hari beliau sakit, itu beliau masih bisa mengimami sholat jamaah di masjid. Nah, masih bisa
untuk mengimami. Kemudian lama-lama sakitnya semakin parah sampai akhirnya tubuhnya tuh sudah tidak bisa buat berjalan untuk ke masjid ya, untuk melaksanakan sholat jamaah, untuk mengimami. Beliau akhirnya meminta sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami jamaah sholat di masjid. Nah, itu adalah cerita Rasulullah ya sebelum beliau wafat, peristiwa Rasulullah sebelum beliau wafat. Dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa perjalanan Rasulullah untuk menyiarkan agama Islam itu tidaklah mudah gitu. Selama 23 tahun beliau berdakwah, banyak sekali rintangan yang dialami gitu. Tidak mudah, dengan apa ya? Banyak sekali tantangan-tantangan dari kaum kafir Quraisy terutama, ya kan? Dulu mau melaksanakan sholat harus sembunyi-sembunyi, dakwahnya harus sembunyi-sembunyi. Nah, alhamdulillah gitu. Sekarang semua sudah terang benderang. Kita merasakan kemudahan gitu. Kita mau ibadah mudah, ya kan? Mau sholat juga mudah, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Kita juga bisa berpuasa, kita juga bisa berzakat, kita bisa bersedekah, ya kan? Kita bisa berdakwah menyiarkan agama juga dengan mudah, apalagi sekarang kan dengan adanya teknologi melalui internet, media sosial dan sebagainya, semua itu dipermudah. Kita coba bayangkan dulu tuh Rasulullah seperti apa gitu perjuangannya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama selalu memperbaiki diri kita, ya. Senantiasa menyebarkan kebaikan, ya, terutama apapun yang kita lakukan, niatkan semua untuk ibadah kepada Allah, terutama belajar, ya belajar kita niatkan semua untuk karena Allah, ya. Kita mencari ilmu, kita menuntut ilmu, semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Nah, apa yang dialami oleh Rasul dan juga umat Islam yang lain, keberhasilannya sampai sekarang itu tidak lain karena ridha Allah, karena pertolongan dari Allah. Nah, itu saja sih dari Ustazah untuk peristiwa sebelum Rasulullah wafat, ya, cerita sebelum Rasulullah wafat. Nah, untuk selanjutnya adalah kalian ya bisa ini membuat cerita, ya, menceritakan kembali materi ini dengan bahasa kalian, dengan sepahaman kalian. Pastinya sebelum kalian bercerita, kalian harus baca dulu, dibaca, dipahami, kemudian baru diceritakan kembali seperti Ustazah tadi. Nah, kalian bisa menuliskan dulu, buat skripnya dulu, kalian tuliskan dulu ringkasan materinya di buku tulis, kemudian kalian baca sampai kalian paham. Setelah itu ceritakan kembali berupa video, buat videonya, ceritakan kembali. Kalau misalnya aku ndak hafal gitu, terus aku mau sambil baca gimana? Boleh apa ndak? Nah, boleh, tapi tidak boleh bacanya full. Nah, tapi harus ini, misalnya lupa baca, nanti tidak baca lagi. Kalau sekali ada lupa, baca lagi sebentar, nanti tidak baca lagi. Nah, jadi jangan baca seperti ini full. Jadi itu namanya membaca, tidak menceritakan. Kalau yang namanya menceritakan kembali itu adalah kalian bercerita tanpa membaca teks. Nah, tapi kalau lupa boleh baca sedikit-sedikit. Nah, itu nanti tugasnya silakan itu ya, membuat menceritakan kembali tentang peristiwa Haji Wada. Nah, dibuat video, nanti videonya dikirimkan ke Ustazah. Nah, itu saja dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa diterima dengan baik. Atas segala kurangnya Ustazah mohon maaf. Semangat terus ya, rajin belajarnya ya. Tetap jaga ibadahnya, jaga kesehatannya biar kita on terusnya. Jangan sampai kendor semangatnya ya. Itu saja dari Ustazah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.